Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang lingkaran. Oke, langsung aja ya. Apakah lingkaran itu? Lingkaran adalah garis lengkung yang kedua ujungnya saling bertemu dan titik yang terletak pada garis lengkung tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Apa saja sih unsur-unsur lingkaran itu? Nah, kita lihat ya unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, titik O merupakan pusat lingkaran. Titik O ini ada di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah ini namanya pusat lingkaran. Yang kedua, garis OA, OB, dan OC merupakan jari-jari atau radius. Nah, yang mana nih OA? Garis OA atau AO ini adanya dari ujung tepi lingkaran, itu kita tarik sampai di tengahnya. Ini namanya jari-jari. Jadi jari-jari itu nggak terpaku hanya di sini ya, tapi bisa ke sampingnya juga. Jadi kalau ada garis setengah dari ujung tepi lingkaran ke tengah, ini dinamakan jari-jari. Selanjutnya ada AC. AC merupakan garis tengah atau diameter. AC itu dari ujung tepi lingkaran sampai ke ujung tepinya lagi garis lingkaran. Ini namanya diameter atau 2 kali dari jari-jari. Lalu ada garis DE yang merupakan tali busur. Nah, yang ada garis di ujung sini, DE ini namanya tali busur. Selanjutnya kita lihat unsur lingkaran. Ada yang namanya juring. Di sini ya juring, nak. Lihat garisnya. Ini namanya juring. Ada yang tembereng, apotema, tali busur, dan busurnya. Kita lihat apa sih pengertian dari juring. Juring itu adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Jadi kalau ditanya luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari, ini titik tengahnya ya, titik pusat. Kalau kita tarik sampai ujung kan namanya jari-jari. Nah, ini ada dua buah garis jari-jari dan sebuah garis busur. Nah, ini ya garis busurnya. Diapit oleh kedua jari-jari tadi. Inilah dinamakan juring. Lalu kita ketemu bareng. Adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Mana busur dan mana tali busur? Ini loh nak busurnya. Dan ini dibatasi oleh tali busurnya. Ya. Lalu ada apotema. Apotema ini adalah sebuah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Jadi ini apotema itu adalah sebuah garis ya. Garis ini namanya garis apotema. Kenapa? Karena dia menghubungkan antara titik pusat yang di tengah-tengah lingkaran ini dengan tali busur lingkaran. Ya, menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Karena di ini adalah kita namakan tali busur. Tali busur itu apa? Tali busur itu garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Jadi sembarang titik kalau dihubungkan itu namanya tali busur. Sedangkan busur ini adalah garis lengkung. Garisnya ini lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkung tersebut. Nah, jadi harus kalian ingat-ingat ya, apa itu juring, tembarang, apotema, tali busur, dan busur itu bedanya apa. Selanjutnya kita ke sudut pusat. Sudut pusat adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran. Kalian bisa lihat nih gambar di sini. Ini ada dua buah lingkaran dengan titik pusatnya O. Nah, saya ambil garisnya nih ya, tali busurnya A dan B. Nah, mereka membentuk sudut kan. Nah, sudut yang inilah kita namakan sudut pusat. Jadi AOB ini adalah sudut pusat. Begitu pula dengan yang sebelahnya, COD ini dinamakan sudut pusat.
Selanjutnya sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh 3 titik yang terletak pada busur lingkaran. Kalian perhatikan ya gambar di bawah ini. Mana sih sudut keliling? Nah, kalau tadi sudut pusat itu yang garisnya kita ke tengah ke titik pusatnya. Sedangkan kalau sudut keliling itu adalah sudut yang dibentuk oleh 3 titik ya. Mana sih 3 titiknya aja? Jadi misalkan titiknya kita sembarang nih, ada A, B, dan C. Kalau kita ambil garis, nah jadi membentuk sudut A, C, B. Ini dinamakan sudut keliling. Begitu juga dengan ini X, Z, Y atau Y, Z, X. Ini dinamakan sudut keliling. Ya, kita lanjut ya. Hubungan besar sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kita lihat nih, lingkaran. Ada titik pusatnya O. A, O, B di sini adalah apa? Sudut apa? Ya, ini adalah sudut pusat. Sedangkan A, C, B ini adalah sudut keliling. Nah, yang pertama, besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Jadi, besar sudut pusat itu boleh 2 kali besar sudut keliling dengan syarat kedua sudutnya menghadap busur yang sama. Seperti gambar yang di samping ini ya. Jadi kalau ada sudut yang menghadap busur yang sama, kalau mau cari sudut pusat, kamu bisa menggunakan rumus ini. AOB sama dengan 2 kali sudut ACB. Nah, begitu juga dengan besar sudut keliling. Besar sudut keliling adalah setengah dari besar sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Jadi, mana sudut keliling tadi? Sudut keliling ini adalah sudut ACB, ya, sama dengan setengahnya dari sudut AOB. Jadi, kebalikannya besar sudut pusat tadi. Selanjutnya menentukan nilai pi. Pi ini kita dapat dari keliling lingkaran dibagi dengan diameter. Bilangan pi merupakan bilangan rasional yang berada antara 3,141 dan 3,142. Jadi nilai pi ini karena 3 komanya banyak ya, kita pakai dengan nilai pendekatan saja, yaitu 3,14 untuk pecahan desimal dan 22/7 untuk pecahan biasa. Jadi harus kalian ingat ya, untuk mencari keliling dan luas lingkaran itu nanti kita akan pakai pi. Nah, pi-nya itu ada 2. Kita pakai 3,14 atau pakai 22/7. Tergantung kebutuhan dari soalnya. Jadi kalau misalkan diameter atau jari-jarinya itu kelipatan dari 7, kita bisa pakai pi-nya 22/7. Tapi kalau si diameter atau jari-jarinya itu dia bilangannya desimal atau bukan kelipatan 7, kita pakai dengan 3,14. Nah, kita lihat ya keliling lingkaran. Nah, untuk setiap keliling lingkaran ini ada 2 rumusnya. Rumusnya bisa pakai yang jika diameter yang diketahui itu rumusnya pi kali d, atau jika jari-jari yang diketahui bisa kita pakai 2pi r. Pi-nya seperti tadi ya, 3,14 atau 22/7. Sedangkan luas lingkaran itu rumusnya pi kali r kuadrat. Jadi harus kalian ingat ya. Kalau keliling lingkaran pi kali d atau 2pi r. Kalau luas lingkaran kita pakai pi r pangkat 2. Dengan ketentuan pi-nya sama, 3,14 atau 22/7. Oke, terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga bisa dipahami. Minggu depan kita akan membahas contoh-contoh soal tentang lingkaran ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.